ibu-ibu sudah istirahatnya ya. Ya, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, semangat ya. Kita lanjut ke cara yang berikutnya mengenai bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik ya. Tadi di awal sudah dijelaskan ada beberapa cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Ada yang masih ingat cara yang pertama apa, ibu-ibu? Lupa ya? Lupa, Lupa Pak. ya, Pak Bu. Saya ingetin lagi ya. Ya, Pak. Cara yang pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang Tua. tua. Jadi ketika ibu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, maka itu akan memperkuat kasih sayang orang tua kepada Ya, Pak. anaknya. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ada yang ingat? Apa tadi? Cara yang kedua adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi contohnya ya, contoh dari sejalan antara perkataan dan perbuatan adalah kalau misalkan ibu nanti nyuruh anaknya untuk sholat, ya contohnya ya. Ketika ibu menyuruh anaknya untuk sholat, ibu pun harus ikut sholat. Jangan sampai ibu malah sibuk untuk nonton sinetron ya. Jadi ibu-ibu harus melaksanakan sholat juga. Jangan sampai anaknya nanti membalikkan omongan bahwa ibu-ibu gitu sholat, ibu gitu sholat maka nonton wae. Itu ya ibu-ibu ya. Kemudian cara yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, untuk menjadi orang tua yang lebih baik, cara yang ketiga adalah mengingat, selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Jadi orang tua yang baik harus memiliki konsep diri yang positif atau yang baik ya. Ibu-ibu tahu konsep diri yang positif itu apa? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Sebelum kita membahas jauh mengenai konsep diri yang positif, saya ingin saya ingin memberikan pertanyaan ya ke ibu-ibu. Memberikan pertanyaan. Tolong sebutkan beberapa hal yang positif yang ada pada orang yang di sebelah masing-masing ibu-ibu. Ya, jelas ya. Jadi nanti ibu-ibu tolong sebutkan hal apa saja, hal atau sifat baik apa saja yang ada pada diri dari orang yang ada di sebelah ibu-ibu. Contoh, misalkan di samping saya ada Ibu Ayu. Oh, Ibu Ayu ini orangnya sopan ya, orangnya ramah. Di sini semuanya sudah pada kenal kan ya, satu sama lain ya. Oke, ibu-ibu, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai konsep diri yang positif, saya ingin ibu-ibu di sini perwakilan ya untuk menyampaikan sifat atau hal baik apa saja yang ada di dalam diri masing-masing rekan ibu yang ada di sebelah ibu ya. Jelas ya ibu ya. Jadi nanti ibu-ibu perwakilan silahkan untuk menyebutkan hal positif apa saja yang ada di pada orang yang ada di sebelah ibu-ibu. Contoh, misalkan di samping saya ada Ibu Ayu. Oh, Ibu Ayu ini orangnya suka menolong ya, rajin menabung misalkan begitu ya. Itu contoh ya. Ibu-ibu di sini sudah pada kenal semua kan ya? Kenal, Pak. Ya. Oke. Kalau sudah pada kenal semua, saya yakin ibu-ibu tahu hal positif apa saja yang ada di masing-masing teman di sebelah ibu. Silahkan. Mulai dari Ibu Rika, silahkan sebutkan hal positif dari Ibu Indah, silahkan. Ya, kalau Ibu Indah ini orangnya suka jujur, Jujur ya. rajin menabung, sama rajin ikut arisan. Berarti tabungannya banyak dong ya? Banyak, Pak, banyak. Biasa. Baik. Terima kasih Bu Rika ya. Tadi sudah menyebutkan bahwa Ibu Indah tuh orangnya baik ya, rajin menabung ya, berarti tabungan juga banyak ya. Oke. Silakan Ibu Indah disebutkan. Ya, jadi kalau Ibu Lian ini orangnya tuh sopan. Cara mendidik anaknya pun baik. Baik ya, oke.
Baik, terima kasih ya Bu Indah ya. Tadi Bu Indah sudah menyebutkan hal positif dari Ibu Ian. Jadi Ibu Ian itu orangnya sopan, kemudian cara mendidik anaknya juga baik ya. Oke. Bagaimana tadi setelah disebutkan hal yang baik pada diri Ibu, ternyata Ibu Indah itu orangnya sopan ya. Kemudian rajin menabung katanya ya. Senang nggak Bu kira-kira? Alhamdulillah Pak, senang. Senang ya. Oke. Jadi ternyata ibu-ibu, hal yang positif itu akan membawa kebahagiaan atau kesenangan ya. Nah, hal ini akan berpengaruh kepada sikap ibu terhadap anak-anak ibu. Jadi ketika ibu memiliki ketika ibu tahu bahwa diri ibu itu ada hal positif yang ada dalam diri ibu, itu berpengaruh kepada pola asuh ibu kepada anak-anak ibu. Dan yang berikutnya, pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak ya. Oke, kemudian yang berikutnya, pujian dari orang lain membuat kita merasa baik atau positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif atau bertutur kata positif dan bertindak yang positif. Oke. Baik ibu-ibu, selanjutnya saya ingin ibu membuka buku halaman 11 ya, ibu-ibu ya. Membuka buku pintar halaman 11 ya. Bisa dilihat buka buku pintar halaman 11. Ada? Ada ya? Oke. Coba tolong bantu saya untuk membacakan. Silahkan, siapa yang mau silahkan tolong dibacakan. Di buku pintar halaman 11. Bu Rika ada? Ya saya Pak. Nah, silahkan. Misal nih Pak, ini kan ada pikiran negatif sama pikiran positif. Ya. Ketika saya kehilangan kunci, kalau yang orang yang pikirannya negatif dia bilang ceroboh sekali aku, di mana sih kuncinya? Itu. Ya. Nah kalau misalnya orang berpikir positif, dia pasti mikirnya seperti ini. Harus diingat-ingat lagi di mana tadi meletakkan kuncinya ya. Aku mengurusi banyak hal di rumah. Tidak apa sesekali aku lupa meletakkan sesuatu di mana. Oke. Sambil mencari kuncinya. Oke, yang berikutnya silahkan Bu Rika dilanjut. Yang kedua, Ibu Rika. tolong dibacakan ya. Nah untuk yang kedua ini berpikiran negatif. Aduh, malu rasanya, bajuku jelek sekali, aku harus menghindar dari mereka. Nah kalau orang yang berpikiran positif, yang penting bajuku bersih, rapi, daripada beli baju yang bagus dan mahal, lebih baik uangnya aku tabung buat anak-anak. Oke, jelas ya. Di sini ada perbedaan antara pikiran negatif dan pikiran positif. Jadi lebih baik berpikiran positif. Oke, silakan yang berikutnya Bu Indah dibaca. Yang ketiga. Jadi ini yang pikiran positif negatif. Aku sering marah pada anak-anak, tidak sabar menghadapi mereka. Pikiran positifnya, aku kelelahan hari ini, makanya jadi marah-marah. Lain kali aku tidak akan begini. Aku akan minta maaf pada anakku karena sudah memarah-marah tadi. Oke, silakan yang terakhir. Pikiran negatifnya, apakah aku seburuk itu? Pikiran positifnya, mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Aku tidak seburuk yang dikatakan. Aku orangnya sabar kok. Oke. Jelas ya ibu-ibu ya. Jelas Pak. Ibu-ibu harus selalu berpikiran positif Positif. agar berpengaruh baik terhadap pola asuh ibu terhadap anak-anak ibu ya. Jadi cobalah untuk selalu mengingat hal yang baik yang pernah orang lain sampaikan tentang ibu-ibu begitu. Oke Bu Ibu, sampai di sini sudah jelas ya. Jelas Pak. Jelas ya. Jelas Pak. Jadi Iya. bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Insya Allah Jangan Pak. sampai kita cuma berhenti di sini, masuk kuping kanan, keluar kuping Iya. kiri. Jadi harus dipraktekkan di kehidupan masing-masing ya. Iya Pak. Yakin ya?
Insya Allah. Cius, Ibu mau melaksanakan Cius? Cius Mas. Oke, terima kasih Ibu ya. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya.